Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Bapak dosen, perkenalkan nama saya Abdurrahman Nopal, kelas D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang Ma'rifatul Insan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun secara virtual atau online. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu Sanskerta dan mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Yang selanjutnya, asal usul penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua, ruh. Ruh itu merupakan zat yang tidak terlihat, tetapi ruh itu terasa di dalam jiwa manusia. Unsur manusia diantaranya ada kolbu atau hati, akal, dan jasad. Yang selanjutnya, takotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia ada beberapa diantaranya. Yang pertama, pengertiannya dulu. Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi. Dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan dan dayanya. Potensi manusia terdiri dari satu, pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Yang kedua, penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera yaitu mata. Yang ketiga, hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar dalam tubuh manusia, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati itu juga termasuk sebagai alat ekskresi. Yang selanjutnya, nafsu insan. Mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jiwa. Jiwa berasal dari Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya mencakup pikiran, kepribadian, dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Kata an-nafsu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Di antaranya, satu, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga keburukan atau kejahatan. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur
Dan menurut tafsir Ibnu Katsir, kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia menjadi 3, yaitu nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, jiwa yang aruh, kolbu, dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa ini kecenderungannya masih mempengaruhi ar-rayu atau rasio. Yang ketiga, jiwa yang aruh, kolbu, ajam, dan akalnya. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Mungkin segitu penjelasan dari saya tentang Ma'rifatul Insan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.